Hai, iOS 18.2.1 udah dirilis Apple dan langsung aja kita lihat untuk update-nya apa aja. Gue udah screenshot di sini. Untuk size update-nya di iPhone 14 punya gue ini ada di 310,4 MB. Dan di sini tentunya nggak ada fitur baru. Biasa kalau ada 3 poin update kayak gini, itu nggak ada fitur baru karena ada 18.2.1. Nah, poin satunya ini biasanya cuma perbaikan-perbaikan doang. Bisa dibaca juga di sini, this update provide important bug fix and is recommended for all user. Jadi teman-teman yang sudah ada di iOS 18.2, gua sarankan sebaiknya diupdate aja ke iOS 18.2.1. Oke, ini tuh tentu kayak yang Apple infokan di update-nya, perbaikan-perbaikan. Yang pertama itu perbaikan di bagian galeri. Di beberapa orang ada yang ngalamin, personally gue nggak ngalamin ya di iPhone gue, iPhone 13, iPhone 14, iPhone XR nggak ngalamin. Di bagian galeri itu kayak ada shadow gitu, kayak ada garis hitam di sini biasanya. Kalau temen-temen mungkin lihat di forum-forum atau baca komentar-komentar di beberapa YouTuber yang udah nge-review 18.2, pasti nemuin orang yang testimoni atau yang ngeluh 18.2 itu ada bugs di bagian galeri. Kayak ada garis shadow di sini tuh, garis hitam tipis banget. Dan itu bukan rusak LCD-nya ya, karena banyak banget yang ngalamin, lebih ke iOS-nya. Coba kalau kalian ngalamin, komen juga dan apakah setelah update 18.2.1 udah solve atau belum. Yang kedua, perbaikan berikutnya adalah atau bugs yang terjadi 18.2 yang dibenerin itu di bagian emoji. Jadi misalkan gua di sini buka emoji itu kadang ngeblank, emojinya itu kadang ngeblank. Atau kalaupun nggak ngeblank, emoji yang gua buka ketika gua habis ngetik atau mau ngetik nyari emoji itu biasanya loadingnya lama kayak gitu. Kalau sekarang sih sejauh ini gua aman-aman aja, nggak ada nemu keluhan untuk emoji ini, lancar-lancar aja. Pas gua ketik-ketik juga lancar di sini, aman, nggak ada masalah. Tapi kalau kemarin-kemarin itu kadang waktu gua buka emoji ngeblank. Nah, berikutnya masih berkaitan dengan keyboard. Kadang kalau gua ngetik-ngetik gitu, ngetik-ngetik apa yang gua ketik dan apa yang muncul itu agak telat munculnya, agak delay. Tapi sejauh ini gua udah coba di beberapa aplikasi, di aplikasi bawaan iPhone kayak di Safari atau mungkin di aplikasi-aplikasi lain kayak di YouTube juga, atau di aplikasi-aplikasi dari third party, WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Gua ketik-ketik sih aman ya, nggak ada delay, sama sekali aman, lancar. Dan menurut gue ini perbaikan yang memang berasa untuk gue pribadi. Kalau kalian ngalamin, boleh juga kasih testimoni di kolom komentar gimana rasanya. Lalu yang ketiga, yaitu perbaikan di beberapa aplikasi. Kalau gue pribadi ngalamin, kalau gue lagi buka Shopee atau gue lagi buka Tokopedia, gue lagi nyari-nyari barang gitu, gue lagi scroll, tiba-tiba nge-freeze aplikasinya. Yang paling gue sering alamin di Shopee dan di Tokopedia. Kalau di sosial media kayak Instagram, terus Facebook, terus Telegram, dan lain sebagainya, itu aman, gak pernah ngalamin. Tapi gue ketika buka Shopee atau Tokopedia, waktu gue lihat transaksi, waktu gue mau tracking orderan gue, itu kadang-kadang nge-freeze, diem aja stuck gitu. Gue kira handphonenya yang nge-lag, tapi masih bisa di force close gitu, kayak di kill gitu, nanti masuk lagi normal lagi. Tapi sejauh ini sehari gue pakai, gue coba buka Shopee dan Tokopedia, itu juga lancar dan aman, gak ada masalah. Mungkin kalian juga ada yang ngalamin di aplikasi-aplikasi yang lain, boleh juga komen di kolom komentar. Karena nggak semua aplikasi gue pakai, cuman itu aja yang paling sering gue alamin di kehidupan sehari-hari gue. Nah, yang berikutnya adalah di bagian overhead. Banyak banget yang ngeluhin kalau iPhone-nya itu overhead, khususnya untuk pengguna iPhone 15 Pro sampai yang terbaru. Karena atau iPhone yang sudah support untuk Apple Intelligence. Untuk iPhone 14 sendiri punya gue ini jelas belum support Apple Intelligence. Jadi untuk isu overhead itu gue nggak ngalamin. Isunya overhead itu terjadi karena adanya bugs di Apple Intelligence, khususnya di Image Playground. Jadi teman-teman yang ngalamin bugs tersebut yang overhead khususnya iPhone 15 Pro ke atas, boleh kalian update aja. Ini gue sangat rekomendasiin si update kali ini, biar beberapa bugs yang terjadi khusus di 18.2 itu bisa terselesaikan. Karena menurut gue update 18.2 itu jelek banget. Berikutnya adalah di urusan baterai. Nah, baterai ini di iOS 18.2 gue juga ngerasa cukup boros, dan untuk pemakaian gue dalam 1-2 hari terakhir ini dengan iOS 18.2.1 sedikit lebih baik daripada 18.2.
Biasanya gue dari pagi sampai sore itu udah mulai ngecas lagi, tapi sekarang dari pagi sampai sore sampai malam mau tidur masih ada sisa dan masih bisa digunakan untuk seharian. Jadi untuk 18.2 ini menurut gue cukup baik, walaupun memang penggunaan gue itu nggak terlalu intens, lebih ke sosial media atau nonton YouTube dan lain sebagainya. Nggak ada kerjaan-kerjaan berat, paling sekali-kali ngedit di CapCut kayak gitu. Hal lainnya yang penting juga adalah di bugs kamera. Beberapa yang ngalamin, khususnya waktu ini nih, waktu zoom in zoom out kayak gini, zoom in zoom out di video, ternyata masih patah-patah kayak gini, walaupun patahnya sedikit, kayak sedikit lebih baik lah ya. Kayak masih ada smooth-smoothnya gitu. Kalau sebelumnya itu patahnya lebih berasa banget. Walaupun memang masih patah sih, masih belum nyaman, masih nggak smooth kayak bukan iPhone gitu. Apalagi kalau udah ngerekam dari video, misalkan gue coba rekam video, gue simpan objek di sini, gue buka objeknya, terus gue zoom in, gue coba video, ini kamera 1 kali, terus ke 0,5, kelihatan banget patahnya, kelihatan banget patahnya. Oke, kita coba stop dan kita akan coba lihat hasilnya. Matiin aja volumenya. Tuh, kelihatan banget patahnya kayak bukan iPhone banget. Biasanya iPhone tuh smooth banget. Kayak gitu. Jadi ini belum diperbaikin. Cuman beberapa orang yang gue lihat di reviewer lain ada yang komen kalau dari bugs kamera ini udah dibenerin. Tapi gue sendiri sih nggak ngalamin ya, masih aja error kayak gitu. Kalau kalian gimana? Boleh komen di kolom komentar. Itu aja sebetulnya untuk perbaikan-perbaikan atau informasi bugs yang gue ketahui tentang iOS 18.2.1 ini. Selanjutnya adalah jangan lupa juga setiap kalian udah update masuk ke App Store, lakukan juga update aplikasi-aplikasi yang kalian install di iPhone kalian, masuk ke sini ke akunnya. Lalu kalian bisa lihat di sini ada aplikasi-aplikasi yang minta diupdate. Kalian update all aja untuk menyesuaikan dengan iOS terbaru. Oke, kita lihat juga untuk iPhone storage-nya di punya gue ini general. Lalu pilih iPhone storage dan loadingnya bagus, aman. iPhone storage-nya ini nggak ada isu, iOS-nya 11,46 GB, sistem datanya 9,47 GB. Again, sekali lagi ini tergantung banyak atau sedikitnya data, banyak atau sedikitnya aplikasi yang diinstal di iPhone kalian. Untuk iOS relatif aman, untuk sistem data juga ini relatif aman. Kalian boleh komen di kolom komentar kalau ada bugs di bagian iPhone storage. Sip, itu aja sebetulnya informasi yang bisa gua share. Gua mau ngucapin juga terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung gua sampai tahun ini, tahun 2025. iBetter Channel terus tumbuh dan berkembang. Bagi yang belum subscribe, support channel ini untuk subscribe supaya bisa ngasih impact lebih luas dan lebih besar lagi. Tonton juga video gua yang lain. Thank you for watching, see you next video. Bye-bye.